Silakan masuk. Selamat pagi Ibu. Pagi, silakan duduk. Tuh, tak apa. Gimana duduknya? Udah nyaman Bu? Ya, di rumah saya sendiri kok. Duduk bisa nyaman mungkin ya, Mbak. Siap. Gimana AC-nya? Ruangannya gimana? Ya, kita kan di outdoor Bu ya, jadi enak. Suasananya itu buat saya jadi lebih adem. Apalagi kemarin di rumah terus, di kamar terus. Bu, lebih tenang sekali. AC langsung dari Alam dari, dari alam, anginnya alami sekali. Iya. Udah nyaman kan duduknya? Emang enak Bu, kayak rumah sendiri. Oke, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama lengkap saya Bu Francisca Fabrini Lebo, bisa dipanggil ini juga, bisa dipanggil Francisca juga, senyaman-nyaman orang yang mau manggil saya. Iya. Ya, dan mungkin Ibu tahu juga saya itu wali kelasnya Pak Sucipto, anak walinya Pak Sucipto. Oh, Pak Sucipto. Mungkin ini Mbak Francisca ini yang dibilang sama Pak Sucipto kemarin mungkin. Soalnya Pak Sucipto kemarin itu bilang sama ibu, katanya ada anak kelasnya itu mau datang ke ibu, ada perlu gitu. Mungkin Mbak Francisca ini? Betul Bu, saya orangnya Bu, hanya memang Pak Sucipto itu manggilnya kadang Francisca, panggilnya juga Rini. Saya juga bingung Bu kenapa manggilnya kayak gitu, tapi senyaman-nyamannya Pak Sucipto aja. Kemarin memang gara-gara sesuatu terjadi ya Bu ya, saya dipanggil ke ruangannya Pak Sucipto, terus gimana, terus dibilang, lebih baik kamu itu loh ke BK, kamu lah ke Bu Mei, kamu ceritakan ini gitu. Ngapain Pak? Terserah, pergi aja, nanti diarahin sama Bu Mei. Udah saya datang gitu ceritanya. Kalau boleh tahu itu, kalau Mbak Francisca atau Mbak Rini ini sebenarnya kegiatannya sehari-hari itu bagaimana? Kegiatan saya sehari-hari Bu ya seperti remaja biasanya ya Bu, main HP. Saya jujur aja ya Bu, saya harus. dan kalau saya bohongan Bu, saya main HP Bu, ya game internetan, medsos, ya, kerja tugas juga. Sebenarnya yang kerja tugas ini yang bikin jengkel Ibu, karena kan tiap hari ya Bu, hampir di tiap mata pelajaran, bayangin dari 16 atau 17 mata pelajaran itu sehari, bukan sehari sih, seminggu lebih tepatnya itu pasti tiap mata pelajaran tuh ada tugasnya, dan itu deadline-nya itu kadang bikin kita jadi sesak nafas. Jujur aja Bu, udah sesak nafas, udah saat kuliah online itu, namanya kuliah online ya Bu, saya ngantuk Bu, jujur aja. Karena ketika beda, kalau kita langsung ketemu itu kan pasti rasanya beda ya. Ketika menemukan HP itu kayak apa gitu, kayak bukan belajar ya Bu rasanya. Apalagi setelah itu dikasih tugas yang bejibun banyak banget dengan deadline yang waktu yang mungkin 2 hari 3 hari, yang kayak kerja paksa bukan dijajah sama guru. Ya, Ibu paham maksud Mbak Rini. Tapi perlu Mbak Rini ketahui ya, bukan hanya Mbak Rini saja yang merasakan seperti itu, tapi sebenarnya Pak Guru, Ibu Guru, dan semua lah itu merasakan apa yang Mbak Francisca atau Mbak Rini rasakan ini. Karena kita itu sama-sama dituntut oleh atasan kita itu untuk ya udah dapat tuntutan sendiri gitu loh. Mbak Rini dapat tugas, Ibu Guru, Pak Guru dapat tugas, tanggung jawab memberikan tugas kepada Mbak Rini dan teman-temannya seperti itu. Jadi sama-sama memaklumi ya Mbak Rini ya. Iya, saya juga sedang mencoba Bu, tapi ya begitu loh Bu, Ibu tahu sendiri kita ya seperti itu dunia anak-anak muda yang kalau stres itu bisa mengganggu juga sehari-hari kita. Di sini kalau Ibu boleh tahu, di sini sama keluarga apa gimana? Ya tentunya sama kakak saya ya Bu, saya aslinya dari luar kota, baru di sini baru kakak sama mama. Pasti katanya biar lebih apa ya, biar lebih mandiri aja, supaya nggak semuanya itu diatur sama orang tua terus. Luar kotanya mana? Iya deh, luar pulau sih kebetulan. Iya. Luar kota Bu. Saya kira dari Surabaya apa dari mana luar kota, ternyata ente di luar pulau. Iya Bu, maaf Bu. Terus kalau boleh tahu sebelumnya Mbak Rini atau Mbak Francisca ini sudah pernah melakukan konseling apa? Sebenarnya ketika saya datang di bulan ini, konseling makanya saya udah ragu kemarin disuruh sama Pak Sucipto datang ke Ibu.
apa Pak, saya nggak mau tahu konseling itu kayak gimana. Saya tahu guru BK itu kayak gimana, tapi saya nggak tahu konseling itu kayak gimana. Nanti kalau saya diapa-apain gimana Pak? Katanya sih kata Bapak sih, kamu lupa ya segala macam. Kamu kesana aja. Ya udah saya datang Bu, udahlah sama gimana toh saya nggak bakal dimakan sama guru BK-nya. Kalau boleh ibu tahu sebenarnya menurut Mbak Rini itu guru BK itu gimana sih? Guru BK yang saya tahu ya Bu, misalnya itu kan saya lihat kok ibu itu biasanya kalau ada anak-anak yang bolos itu sering banget datang ke ruang BK. Biasanya saya lewat depan ruangan itu saya lihat ada anak-anak yang bolos, anak-anak yang itu suka ganteng, budi itu bisa masuk ruang BK. Jadi saya rasa saya kan nggak pernah ngebully orang sih, saya aman-aman aja perasaan hidup saya, jadi nggak perlu dong saya masuk ruang BK. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya ya Mbak Francisca, Ibu jelaskan terlebih dahulu sebenarnya konseling itu seperti apa. Yang Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi konseling itu pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor. Di sini konselornya itu Ibu ya, dan Mbak Francisca atau Mbak Rini ini konselingnya. Sebenarnya saya konseling. Iya, kalau Mbak Rini ini sedang mengalami mempunyai masalah ada apa gitu ya, itu Mbak Francisca atau Mbak Rini ini bisa datang ke Ibu bisa bantu, mungkin mengarahkan. Ibu bukan menyelesaikan masalah Mbak Francisca sendiri yang menyelesaikan, Ibu hanya membantu mengarahkan saja. Oh, berarti saya yang mencari solusinya. Iya. Oh, berarti misalkan saya tanya ibu solusinya bukan gitu ya, bukan gitu ya konseling. Bukan. Itu kayak berarti kayak memberikan nasihat seperti itu. Iya. Karena begini Mbak Francisca, di dalam konseling itu ada asas, ada aturan-aturan. Kalau Ibu beritahu sedikit ya asas. Seperti apa? Contohnya asas itu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan masuknya itu Mbak Francisca ini datang ke sini maunya sendiri tanpa paksaan menceritakan masalahnya Mbak Francisca. Kalau Mbak Francisca tidak mau bercerita ya tidak apa-apa. Terus asas kerahasiaan, apapun yang diomongkan dalam proses konseling ini tidak akan diketahui orang lain, orang banyak itu nggak akan diketahui, hanya Mbak Francisca sama Ibu saja. Karena saya juga nggak mau sih, saya malu kalau itu apa yang saya ceritakan hari ini itu ketawa sama teman-teman saya apalagi. Kalau boleh tahu Mbak Francisca ini ada apa? Ingin tahu ya, sekarang kan lagi pandemi ya, otomatis semua kuliah online ya Bu ya, online seperti yang saya bilang itu. Saya kadang memperhatikan, kadang ketiduran Bu, jujur aja saya ketiduran kalau kuliah, dan abis itu tiba-tiba dikasih tugas banyak banget, dan gara-gara kebanyakan akhirnya saya lupa ngerjain. Akhirnya besoknya itu didapat deh sama pas itu, kebetulan yang saya nggak kerjain tugas itu mata pelajarannya positif matematika Bu, jadi saya lupa ngerjainnya Bu sebenarnya gara-gara itu. Terus dia Bu ditanyain sama Pak itu, emang kamu ngapain aja sih? Belum, saya ngerjain tugas kok Pak, cuma saya karena saya lupa aja gitu. Kalau boleh Ibu tahu, kan Mbak Francisca ini kan nggak mengerjakan tugas ya. Kalau Ibu boleh tahu itu sebenarnya Mbak Rini itu ngapain saat itu? Jujur aja ya, karena sebenarnya ya karena sebenarnya bisa dibahas gara-gara saya kesel Bu, tiap hari tiap saat lihat buku terus ngerjain tugas, terus akhirnya saat saya buka HP atau buka laptop itu gara-gara capek pusing lihatnya tugasnya kebanyakan, butuh mikir lagi. Akhirnya kemarin saya lihat-lihat deh film-film Korea saya, drama Korea saya, apalagi kan drama ya itu kan per episode ya Bu. Dan saya tuh orangnya itu penasaran banget Bu, kalau lihat satu episode itu gak puas bukunya harus selesai saat itu juga. Udah akhirnya lupa, habis itu saya tidur. Jadi Mbak Francisca itu keasikan nontonnya gitu ya. Kalau Ibu boleh tahu ya,
menurut Mbak Francisca ini drama Korea ini gimana sih? Sebenarnya saya bukan kayak gitu orang yang kayak setiap hari harus nonton, cuma karena saya butuh hiburan juga Bu, karena ya orang tua juga ya sibuk dengan kerjanya mereka sendiri, saya juga sering mengganggu kan, kakak saya juga sibuk sama kerjaannya, kebanyakan saya sendiri di rumah karena orang tua saya tadi kan ada di luar pulau, saya di rumah ya paling sama kakak ya paling ya ngurusin pekerjaannya nggak bisa sering-sering, kakak gue juga sering, jadi ya kebanyakan saya ya main HP, drama Korea ya itu ya kira-kira ya bisa saya anggap teman aja Bu, ya akhirnya ya jadi suatu habit atau kebiasaan di dalam hidup saya. Jadi ketika saya kayak males, kayak bosen, kayak jenuh itu beralih ke nonton itu, tapi gara-gara itu tadi saya nggak bisa ngendalin rasa ingin tahu saya, ya akhirnya ya kebablasan. Habis kebablasan saya tuh ketiduran, saya rasa udah saya nggak sanggup ngerjain tugas ini, jadi saya ketiduran. Kan tadi Mbak Francisca tadi bilang kakaknya sibuk sama pekerjaannya ya. Itu kan boleh tahu itu kakaknya Mbak Francisca ini kegiatannya apa, kerjanya apa? Kerja biasanya itu kerjanya kayak di kantoran gitu loh, di bank-bank gitu loh. Jadi kan sibuk ya Bu, dari pagi sampai sore. Itu ya nggak enak juga kalau nunggu waktu istirahatnya, kalau misalkan saya ngobrol-ngobrol. Kalau seringnya aku ngobrol juga ya kadang kan perbedaan waktu ya Bu, biasanya kadang saya juga saat ini misalkan saya lagi kosong, belum tentu orang tua saya di sana juga lagi kosong, jadi nggak bisa ngeganggu terus waktunya. Tapi setiap hari ada komunikasi kah atau bagaimana dengan orang tua, dengan kakak, bertemu dengan kakak itu pada jam-jam tertentu atau gimana? Biasanya tuh ya paling ya kalau pagi kita sebelum kerja, berangkat kerja, sekarang saya masang dulu ya bukan ya, jadi bisa ngobrol saat makan, tapi setelah itu ya udah karena saya kerja pulangnya sore, kadang di rumah makannya di luar, jadi saya makan malam sendiri di rumah, aku biasanya keluar bikin habis balik lagi, nah kita saya tidur baru di kantor. Orang tua gimana? Orang tuh dari kan kami kerja di luar pulau, saya juga misalkan saya lagi kosong ya Bu, orang tua kan ada pekerjaan juga ya di sana, atau nggak lagi istirahat begitu, saya juga nggak tega ngeganggunya. Kalau enak kalau misalkan saya kosong, bapak lagi kosong bisa ngobrol, jadi nggak terlalu lama-lama banget, 30 menit 20 menit ya paling. Jadi Mbak Francisca ini menjadikan drama Korea ini sebagai temuan ya. Iya bisa dibilang. Kalau boleh ibu tahu, Mbak Francisca ini mendefinisikan drama Korea itu seperti apa? Ya, seperti teman itu tadi Bu, kayak saya tuh nggak kesepian di sini kayak gitu boleh gitu, kayak bahkan saya nggak nonton, tapi cuma denger aja. Saya main HP, kadang ini masih nyala lah, tapi biasa saya main HP, saya dengar suara dari itu, dari drama Korea, dan mereka tuh udah buat saya merasa lebih nyaman aja, kayak ada yang nemenin kan gitu. Berarti iya, Mbak Francisca ini merasa kesepian, terus bingung sama tugasnya. Iya, jadi kayak bertubi-tubi untuk paham kan dunia. Iya. Ya mungkin gara-gara pandemi ini Mbak Francisca itu kayak nggak capek sama Iya, sekolah sama online. situasi juga, karena kalau kita nggak pandemi kan nggak gini-gini amat, karena kan kalau nggak pandemi kan bisa artinya bisa ketemu sama teman-teman, dia bisa refreshing bareng teman-teman, itu buat saya. Tapi saat ini kan teman-teman juga sibuk sama tugasnya, sibuk kayak karena mereka sibuk pandemi kan, jadi kembali kan di rumah, jadi banyak aktivitas sama orang tuanya juga, sama keluarganya juga, jadi ya saya nggak bisa dong mengganggu aktivitas mereka sama keluarga mereka kan. Jadi gini, sebenarnya yang membuat Mbak Francisca ini gimana ya, nggak bermasalah itu sebenarnya itu kesepiannya, apa tugasnya, apa bagaimana? Depannya sih Bu, karena situasi juga ya Bu ya, situasi di saat saya aslinya emang suka kesepian, biasanya yang udah saya kesepian, ditambah pandemi, ditambah lagi tugas yang bertubi-tubi, hingga akhirnya saya rasa saya harus apa ya, untuk menghilangkan kesepian ini tadi, saya nyari lah pelampiasan dengan menonton drama Korea, bahkan ya Bu, drama Korea saya nyalain, saya ngerjain tugas, cuma untuk dengar saya dengar suaranya itu nyaman aja.
tapi kadang karena saking tahu saya itu tadi, penasaran saya itu tadi, jadi kok hilang fokus deh. Oh gitu. Jadi di sini Mbak Francisca itu masalahnya hanya kurang dalam manajemen waktunya ya. Ya bisa dibilang seperti itu sih. Saya juga bingung caranya gimana supaya saya bisa mengatur saatnya nonton, saatnya ngerjain tugas begitu. Saya kadang tuh bingung juga, bukannya semuanya itu bertubi-tubi datanya buat tugas. Ada situasinya nggak begitu, saya kesepian, semuanya berbarengan-barengan nyerang saya. Akhirnya ya saya mencoba untuk menyelamatkan diri saya supaya nggak stres ya dengan lampiasin itu tadi. Kira-kira gimana ya saya Jadi Mbak Francisca, sebenarnya masalah Mbak Francisca ini bisa diselesaikan dengan teknik yang namanya konseling. Di sini sepertinya masalah Mbak Francisca ini cocok dengan teknik self management, di mana konseling di sini tuh diharapkan bisa memperbaiki atau apa sih namanya, pokoknya kayak mengontrol diri gitu. mengontrol diri sendiri menjadi lebih baik lah, Lebih teratur gitu ya, lebih teratur. Maaf ya ibu, soalnya ribet ngomongnya. Iya, saya paham Bu, pasti banyak banget yang saya paham sih Bu, soalnya yang saya lihat banyak banget anak-anak yang datang ke counseling. Makanya saya rada ragu Bu, kasihan juga kalau diganggu Ibu Mei ini, kebanyakan counseling apa anak-anak murid, anak siswa yang datang. Tidak, sebenarnya gini Mbak, saya kan agak susah ya Mbak Francisca bicara sama bahasa Indonesia, soalnya Mbak Francisca kan kalau ibu pakai bahasa Jawa kan Mbak Francisca kan mungkin agak susah ya. Iya betul Bu. Kalau di sini ibu itu susah dalam mengucapkannya bahasa Indonesia, jadi agak belibet gitu. Maaf ya Mbak Francisca ya. Oh Ibu bukan asli Surabaya ya Bu? Bukan, ibu asli luar kota. Jadi Kan. ya, maaf ya Mbak Francisca, ibu Saya ulangi juga minta lagi. maaf. Ulangi lagi, self management itu di mana konseling itu diharapkan bisa menjadi apa ya? Bisa mengontrol atau mengontrol dirinya lah, pokoknya seperti itu. Dan ibu rasa Mbak Francisca ini masalahnya itu bisa diselesaikan dengan teknik ini nanti. Artian dalam teknik ini saya bisa mengatur diri dalam artian saya bisa nih mengatur supaya gimana saya manajemen waktu saya, diri saya sendiri gitu. Ya, dengan seperti membuat jadwal contohnya ya, jam berapa Mbak Francisca biasanya belajar? Biasanya itu saya kan paginya kan kuliah ya Bu. Iya, Bu. Biasanya sekolah. Ketika saya dengar kakak saya ngomong kuliah, jadi saya ikut dengarnya. Jadi saya sekolah kan sekitar pagi sampai jam 1-an. Saya belajar. Kira-kira kalau malam itu mulai jam 7 malam sampai biasanya nggak terhingga sih Bu. Sampai saya capek aja Bu. Sampai saya biasanya paling sering itu biasanya jam 10 jam 11. berarti dari kita buat dari jam 7 jam 10 itu waktunya Mbak Francisca belajar. Sama tadi Bu nggak belajar itu sih. Karena saya selingin aja dengan main HP Bu. Makanya lama. Oh begitu. Tapi di sini kalau boleh ibu tahu ya sebelumnya, keinginan Mbak Francisca itu apa sih? Saya hanya berharap mengatur diri saya, mengatur perasaan saya sampai kesedihan saya tadi. Terus sekarang saya jujur saya nggak terima juga sama keadaan saya Bu, kayak gitu aja. Tapi ya saya harus terima ya Bu. Saya hanya butuh bagaimana dukungan dari orang lain supaya saya bisa mengatur diri saya aja. Mengatur diri saya bisa mengatur waktu saya dengan baik, sehingga saya juga gak dimarahin terus sama Pak Sucipto gara-gara tugasnya nggak selesai. Iya. Tuh. Ya. Mungkin itu tadi ya Mbak Francisca itu mulai sekarang mungkin harus membuat jadwal di mana jam Mbak Francisca belajar itu kan lama ya. Mungkin Mbak Francisca belajar itu jam 7 sampai jam 8, tapi itu fokus belajar saja, bukan sama diselingin nonton. Itu bisa dilakukan setelah jam Mbak Francisca belajar. Mungkin seperti itu Mbak Francisca. Kayak cukup tuh. Saya
deh kalau cuma sejam. Emang Mbak Francisca ini yang dilakuin itu apa sih? Emang sih Bu, saya jujur aja, saya belajar tuh mungkin 40 menit, 50 menit fokus, habis itu saya hilang udah Bu, fokusnya itu udah hilang. Terus lama misalkan jam 7 sampai sekitar sampai jam 8, jam sampai jam 9 saya main HP, main nonton Korea, drama Korea. Terus jam 10 saya coba lagi ke tugasnya, terus 30 menit tahan, habis itu selesai. Kita nggak bisa bertahan. Nah, ya itu tadi Mbak Francisca, mungkin Mbak Francisca mulai sekarang membacakan apa yang diinginkan, terus apa yang diinginkan tadi Mbak Francisca dibacakan jam 7 sampai jam 8 itu Mbak Francisca hanya belajar, jam 8 sampai jam 9 itu Mbak Francisca itu terserah mau istirahat, mau drama atau mau ngapain itu terserah Mbak Francisca, pokoknya satu-satu, jangan dibarengin begitu biar enggak itu ya. Biar enggak, maksud ibu itu biar fokusnya itu bisa terbagi, bisa enggak terbagi, maksud ibu kok bisa terbagi. Itu maksud ibu seperti itu. Iya, kayak jangan memaksakan diri gitu ya Bu ya. Ibu sih juga merasakan sih itu. Saat saya belajar malam-malam itu kayak saya maksa diri sendiri, kesannya seperti itu. Mungkin benar kata ibu, saya tuh luangkan waktu, memang fokus satu hal, habis itu dia baru saya santai-santai paling ya Bu ya. Iya. Mbak Francisca di sini kan seharusnya bisa membedakan ya bagaimana yang penting untuk Mbak Francisca, mana yang tidak penting. Bukan tidak penting, tapi mungkin ada yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, ada yang bisa ditunda. Maksud ibu itu seperti itu Mbak Francisca. Iya betul. Saya juga mulai memahami hal seperti itu ya. Ya mungkin dari teknik apa self management itu mungkin bisa saya praktekkan sendiri juga, mungkin bisa ya Bu, dengan membuat jadwal tadi. Mungkin kedepannya nanti, mungkin mulai nanti malam saya akan berusaha supaya 1 jam penuh itu saya fokus dengan apa yang menjadi kewajiban saya. Terus selanjutnya sisa waktu kita apa ya Bu ya? Iya, tidak apa-apa. Itu yang penting Mbak Francisca ini sudah melakukan apa yang sudah Mbak Francisca tulis tadi ya, keinginan Mbak Francisca itu apa aja, sesuai lah Mbak Francisca lakukan sesuai sama yang dijadwal itu tadi. Setelah itu terserah Mbak Francisca mau seperti apa. Kalau gitu saya kayak mendapat pencerahan Bu. Mendapat pencerahan kedepannya mau kayak gimana lagi apa-apanya. Sebenarnya saya juga baru menyadari sih Bu, sebenarnya seharusnya saya bisa melakukan itu ya Bu. Saya terima kasih juga sama Ibu, dan saya dapat dukungan dari orang lain lah Bu yang begitu. Itu gue tahu Mbak Francisca agak gimana, maksudnya kok tadi Mbak Francisca bilang nggak ada dukungan dari orang lain, maksudnya gimana? Kayak itu tadi Bu, saya sedikit kesepian, jadi kesepian ditambah situasi sekarang nggak suka ketemu teman-teman, sama tugasnya kebanyakan di rumah terus, kayak di suatu tempat yang sama terus, jadi stres Bu. Itulah ya, mungkin memang seharusnya saya harus mengatur perasaan saya sendiri juga. Mungkin konseling kali ini cukup sampai di sini. Mungkin Mbak Francisca seminggu yang akan datang bisa kesini, Ibu melihat bagaimana Mbak Francisca perkembangannya. Seperti yang Mbak Francisca bilang tadi, bisa lebih mengontrol perasaan Mbak Francisca sendiri karena merasa nggak ada teman tadi ya. Iya, Bisa Mbak Francisca ceritakan di pertemuan yang akan datang bagaimana detailnya lah ya. Kalau sekarang mungkin udah terlalu selama ya mungkin sampai di sini saja. Terima kasih Mbak Francisca. Terima kasih Bu, nanti seminggu lagi saya datang lagi ya. Iya, Mbak Francisca lihat perkembangannya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih.